Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Aldi Stawiguna. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai sifat kelengkapan pada himpunan bilangan real, yang mana poin pembahasannya diantaranya himpunan terbatas, supremum, dan infimum. Himpunan terbatas, aksioma 2.1 atau aksioma kelengkapan. Setiap himpunan bagian tak kosong dari R yang terbatas di atas memiliki supremum di R. Kemudian, setiap himpunan bagian tak kosong dari R yang terbatas di bawah memiliki infimum di R. Definisi 2.5 mengenai batas atas atau batas bawah dan himpunan terbatas. Misalkan H subhimpunan tak kosong dari R, maka A elemen R disebut batas atas dari H. Jika X kurang dari sama dengan A, untuk setiap X elemen H. Jika H memiliki batas atas, maka S dikatakan terbatas di atas. Kemudian, B elemen R disebut batas bawah dari H. Jika X lebih dari sama dengan B, untuk setiap X elemen H, jika H memiliki batas bawah, maka S dikatakan terbatas di bawah. Jika H terbatas di atas dan di bawah, maka H dikatakan terbatas. Berikutnya yaitu lemma mengenai urutan batas bawah dan batas atas. Misalkan H subhimpunan tak kosong dari R, jika A adalah suatu batas atas dari H dan B adalah suatu batas bawah dari H, maka B kurang dari sama dengan A. Bukti, karena H tidak sama dengan himpunan kosong, kita bisa memilih sebarang X elemen H. Karena A suatu batas atas dari H, kita peroleh X kurang dari sama dengan A. Demikian juga karena B suatu batas bawah dari H, maka B kurang dari sama dengan X. Oleh karena itu, dengan menggunakan sifat ketransitipan urutan, akan diperoleh B kurang dari sama dengan A. Berikutnya itu supremum dan infimum. Definisi 2.6 mengenai supremum. Bilangan S adalah supremum dari subhimpunan tak kosong terbatas di atas H, atau dapat ditulis S sama dengan supremum H. Jika untuk setiap X elemen H dengan X kurang dari sama dengan S, yang mana S ini merupakan batas atas dari H. Kemudian untuk setiap A batas atas H, maka A lebih dari sama dengan S, di mana S merupakan batas atas terkecil. Jadi supremum itu merupakan batas atas terkecil. Berikutnya yaitu definisi 2.7 mengenai infimum. Bilangan I adalah infimum dari subhimpunan tak kosong terbatas di bawah H. Atau dapat dituliskan I sama dengan infimum H. Jika untuk setiap X elemen H, di mana X ini lebih dari sama dengan I. I ini merupakan batas bawah H. Kemudian, untuk setiap B batas bawah H, di mana B kurang dari sama dengan I. I ini merupakan batas bawah terbesar. Jadi, infimum itu intinya merupakan batas bawah terbesar. Berikutnya teorema 2.5 mengenai supremum. Misalkan H subhimpunan tak kosong dari R yang terbatas di atas, maka S sama dengan supremum H jika untuk setiap X elemen H, di mana X kurang dari sama dengan S. Untuk setiap R kurang dari S, terdapat X elemen H sedemikian sehingga X lebih dari R. Teorema 2.6 mengenai infimum, misalkan H subhimpunan tak kosong dari R yang terbatas di bawah, maka I sama dengan infimum H. Jika untuk setiap X elemen H, di mana X lebih dari sama dengan I. Dan berikutnya, untuk setiap J kurang dari I, terdapat X elemen H, sedemikian sehingga X kurang dari J. Kemudian di sini ada sebuah teorema, supremum dari himpunan S di R bersifat tunggal. Bukti, misalkan
U1 dan U2 supremum dari S, maka keduanya merupakan batas atas dari S. Andaikan U1 kurang dari U2 dengan hipotesis U2 supremum, mengakibatkan bahwa U1 bukan batas atas dari S. Secara sama, pengandaian U2 kurang dari U1 dengan hipotesis U1 supremum mengakibatkan bahwa U2 bukan batas atas dari S. Karena itu, haruslah U1 sama dengan U2. Berikutnya yaitu lemma. Suatu batas atas U dari himpunan tak kosong S di R merupakan supremum dari S. Jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapat S epsilon yang merupakan elemen dari himpunan S. Sehingga U dikurangi epsilon kurang dari S epsilon. Bukti, misalkan U batas atas dari S yang memenuhi kondisi di atas. Bila V kurang dari U, dan kita tetapkan epsilon sama dengan U dikurangi V, maka epsilon lebih dari 0. Dan kondisi di atas mengakibatkan terdapat S epsilon elemen himpunan S, sehingga V sama dengan U dikurangi epsilon kurang dari S epsilon. Karenanya V bukan batas atas dari S. Karena hal ini berlaku untuk sebarang V yang kurang dari U, maka haruslah U sama dengan supremum S. Sebaliknya, misalkan U sama dengan supremum S dan epsilon lebih dari 0. Karena U dikurangi epsilon kurang dari U, maka U dikurangi epsilon bukan batas atas dari S. Karenanya terdapat unsur S epsilon di S yang lebih dari U dikurangi epsilon, yaitu U dikurangi epsilon kurang dari S epsilon. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.